Nusa Tenggara Barat. Sembari kita menunggu Nusa Tenggara Barat untuk tiba di lokasi acara, kita sambil jalan. Bagaimana Pak Ketua? Ya, siap. Atas perintah Menteri. Oh iya, atas perintah Menteri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mewakili Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Holil Qomas, yang sama-sama kita hormati atau pengamat, kalau bahasa saya itu pengamat 6 buku yang nantinya akan dibedah, akan tetapi selesai membuka acara. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus Ketua IK PMII Kota Mataram, abang saya Muhammad Akri SHI, yang sudah berada di tengah-tengah kita, yang nantinya akan mendiskusikan atau mendialogkan beberapa isi-isi buku yang terkandung di dalam buku tersebut. Yang materi pertama yang sama-sama kita hormati Bang Dr. Salahuddin selaku dekan di Universitas Islam Negeri Mataram, ya, yang nantinya juga akan seluruh isi-isi buku yang sudah ditulis oleh sekian penulis tadi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga Tali Puan Masar, Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku penggagas, sekaligus selaku inisiator dari silaturahim penulis NU dan bedah buku karya LTNU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati para penulis dan para peserta, adik-adik mahasiswa dan pelajar yang ada di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka agenda yang cukup penting bagi kita di Nahdlatul Ulama. Kalinya selawat beserta salam tak lupa pula kita layangkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada
narasumber dan tamu undangan yang berbahagia. Acara pertama yaitu pembukaan. Saudari kita menunggu Bapak Gubernur. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu keynote speaker atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Zaidi Abad MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa lawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Sebesar kita hormati Bapak Dr. selaku bicara pada sore hari ini, sekaligus nanti akan membedah banyak ini. Biasanya itu hanya satu, tapi ini kita banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa profesionalitasnya lebih luar biasa. Ya, belum guru besar tapi di sana berada 6, ini sudah luar biasa. Kemudian kita hormati Ketua Komisi Ekoparsi ya, ketiga Akhil Aziz Muhammad Akri, piawai dalam politik. Saya panggil agenda karena memang lebih muda dari saya dan junior saya. Kemudian sama-sama kita hormati ini ya Sohibul Hajat Asu'ed Kuri. Ini walaupun kelihatannya sampai tapi kelihatannya luar biasa. Sampai pada hari ini, sore ini, semangatnya untuk menghadirkan Bapak Menteri Agama luar biasa. Sehingga saya mendapat SMS ingin meminta untuk beliau mewakili acara bedah buku dipilih, padahal saya itu juga nggak dapat undangan sebenarnya. Jadi baru tahu kalau ada bedah dipilih itu ketika dapat SMS tadi. Ya, mudah-mudahan semuanya ini ada manfaatnya. Yang tidak bisa sebut satu persatu yang saya banggakan, saya cintai. Sore hari ini kita bisa bersama-sama melakukan satu ikhtiar akademik yang sungguh luar biasa, karena ini merupakan cita-cita kita yang sudah lama. Generasi Nahdlatul Ulama, generasi mudanya bisa menjadi penulis yang ulung, yang handal, bisa memberikan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya selaku Kakanwil dan mewakili Bapak Menteri Agama Republik Indonesia tentu mengapresiasi kegiatan ini yang setinggi-tingginya, karena kegiatan tulis-menulis itu adalah sangat langkah dilakukan oleh generasi muda. Maka kita berharap bahwa pertemuan sore hari ini adalah menjaga motivasi kita semua. Jangan pernah mengatakan bahwa
menulis itu susah. Jangan pernah mengatakan bahwa menulis itu harus ahlinya. Setiap orang itu adalah bisa menulis. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah menulis. Yang kedua menulis. Yang ketiga menulis. Jadi kuncinya menulis saja. Saya ingin cerita ya terkait dengan soal tulis menulis ya. Soal menulis ini memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Selamat datang Nusa Tenggara Barat. Salatullah salamullah ala Habibullah Salam Nabi Muhammad. Ini kalaupun boleh sama muda-muda begini lagi. Baik, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Gubernur di tengah-tengah kita semua. Mohon maaf Pak Gub, kami diminta untuk menyampaikan sambutan mewakili dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan kegiatan bedah buku yang dilakukan oleh teman-teman di kantor PBNU ini. Saya lanjutkan tentang tulis menulis ya. Sekalian, sahabat semua, orang itu sesungguhnya paling pertama untuk bisa kita menuangkan ide dan gagasan itu adalah harus banyak membaca. Tanpa baca maka itu gagasan tidak akan bisa. Itu siapapun yang bacaannya, saya yakin bahwa akan bisa menuangkan gagasan dan ide itu karena sudah banyak dalam pikiran kita. Kalau dulu mungkin bagi bacaan kita adalah berbentuk seperti buku ini, tapi sekarang buku-buku digital luar biasa. Kalau bisa memanfaatkan digital, ya, internet, jurnal, itu kita tidak usah mencari dan melacak buku di perpustakaan. Karena sekarang sudah banyak perpustakaan digital. Pengalaman kami menulis tanpa harus menghadirkan buku di website itu adalah tinggal klik jurnal apa bahasanya, kemudian di mana tempatnya, tinggal nanti kita klik copy paste, setelah itu kemudian kita jabarkan dan baru kita pahami tentang tulisan seseorang. Nah, ini yang perlu ada dipahami bahwa ternyata menulis itu adalah satu keahlian, tetapi yang kedua yang paling utama adalah membaca. Nah, dari hasil bacaan yang sudah kita baca, maka tinggal meramunya. Nah, meramu ini memang butuh teknik, butuh keahlian. Oleh karena itu, menulis karya ilmiah dengan karya ilmiah populer itu lebih sulit menulis karya populer. Kalau karya ilmiah sudah ada referensi, kita tulis selesai. Tapi bagaimana kita menunjukkan bacaan yang lebih sikap, padat, enak dibaca, komunikatif, itu adalah karya ilmiah populer. Itulah yang membutuhkan pelatihan jurnalistik
dan seterusnya. Itu ada bagian untuk memberikan wawasan dalam penulisan. Saya alhamdulillah jadi saya selama pejabat baterainya habis ini. Ketua fraksi pada belikan ini. Jadi ternyata memang ya, satu membaca tadi ya, yang kedua ada niat untuk menulis, yang ketiga apa saja ditulis. Kalau kalian idealis untuk menulis maka tidak akan jadi. Jadi apa saja ditulis, persoalan nanti salah dan juga urusan belakang. Saya pernah disampaikan sama bos saya Prof. Ali Aziz ketika beliau menulis banyak sekali, saya disampaikan begini, kemanapun saja silakan ditulis, ceramah apapun silakan ditulis. Sehingga dengan mengikuti saran beliau, waktu itu ketika saya pernah diundang di Hong Kong selama 1 bulan, itu pulang sudah jadi buku. Kenapa? Satu saja. Dan ternyata responnya dari buku bacaan itu cukup baik. Dan kemudian lambat laun ada kritik, dan itu akan menjadi bagian penyempurna dalam sebuah tulisan. Maka dari itu saya selama 1 tahun 2 bulan di Kakamil, saya juga tetap menulis. Dan sebenarnya dalam 1 tahun pengkhidmatan saya selama di Kakamil sudah mau diterbitkan, tetapi saya dilarang sama teman-teman di Sesmen, jangan dulu Pak Amir, nanti itu bom terakhir ketika sudah selesai. Padahal tulisan itu sudah ada kurang lebih 200 lebih halaman. Mulai saya berada di Kakamil. Tentu yang saya tulis adalah pengalaman untuk bisa menjadi motivasi kepada adik-adik dan siapa yang membaca. Nah itu sebabnya ingat itu maka saya selalu menulis. Nah mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa terbit dan juga bisa dibaca oleh khalayak ramai, siapapun saja bisa membaca sebagai motivasi dalam kerangka untuk melahirkan ide dan gagasan kita selama kita menjabat. Saya dengan Pak Saleh ini sudah begitu lama karena saya ini sebenarnya bukan berangkat dari birokrasi ya, karena saya dari akademisi dan saya sama dengan Pak Saleh ini sudah lama. Saya di ini anak-anak sekalian, adik-adik mungkin tidak tahu. Jadi saya di ulun yang mencetuskan dan membuat prodi ekonomi Islam itu adalah saya. Jadi siapa yang berada di ekonomi Islam itu dulu saya berkeliling untuk mencetuskan ide sampai datang ke Jakarta, ke Sabit, datang ke UII, datang ke STU, semua saya datangi sampai ke BI tahun 2002 dan alhamdulillah semua itu adalah bisa berjalan dengan baik dan hari ini ekonomi Islam adalah menjadi primadona di Mataram. Dan ini ada menjadi dari enggak? Ada ekonomi. Oh, ini sudah tua ini. Saya sudah 24 tahun saya di UIN. Kemudian saya berhijrah sekarang ke Kementerian Agama. Sama-sama Kementerian Agama, kalau di UIN adalah urusan akademik, tapi kalau di Kementerian Agama adalah birokrasi. Jadi saya juga harus banyak belajar dari beliau, Pak Gubernur, karena beliau memang sudah ahlinya. Oleh karena itu kami selalu datang ke beliau, meminta saran, kita berkolaborasi, kemudian juga dan satu saran-saran kepada kita untuk memajukan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat dan bisa bersama-sama berintegrasi dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada panitia Pak Sueb Kuri
mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terus saya berharap kepada generasi muda NU untuk terus berkarya, jangan pernah lelah untuk menulis, dan jangan pernah untuk takut menulis, tetapi apa yang ada dalam benak kalian silakan ditulis. Persoalan nanti salah adalah urusan belakang. Orang salah itu beristirahat dalam menulis sudah mendapatkan satu pahala. Jadi ingat bahwa orang menulis salah dapat satu pahala, apalagi benar akan mendapatkan dua pahala. Jadi jangan pernah takut salah, tetapi terus berkarya dan perkuat nilai akademiknya sehingga kalian bisa melahirkan prestasi yang luar biasa. Terima kasih kepada adik-adik semua bahwa telah memberikan kontribusi pemikiran akademik dan bisa dibaca oleh setiap orang. Sampai demikian dan terima kasih, kurang banyak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sukses selalu dalam meniti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala acara selanjutnya, yaitu kata-kata pengantar yang disampaikan langsung oleh Ketua TNNU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kori SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat hanya tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami banggakan dan kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Maisa, yang selalu menyempatkan waktunya bisa hadir baik di acara apapun. Beliau ini selalu ada bagi masyarakat NTB. Bapak Kamil Nusa Tenggara Barat, Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Dr. Kiai Haji Zaidi Abdat MA, Bang Ursa Lending, Doktor, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram, Pak DPR, anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Akri, DPR termuda yang ada di NU, Bang. Beliau ini DPR termuda yang ada di NU. Dan beliau ini salah satu, kita doakanlah, calon pemimpin masa depan di Lombok Tengah. Nih. Secara singkat kami ingin sampaikan Pak Gub, berkat bantuan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, buku yang kami terbit 6 buku ini adalah salah satu komitmen beliau atas generasi muda, khususnya Nahdlatul Ulama. Bukan itu saja, beliau juga mengharapkan kepada generasi muda ini bisa mengenyam pendidikan luar negeri dengan modal kita ya membaca dan menulis. Nah, oleh karena itu beliau Ketua LTN saya bantu kalian terbit buku 6 buku itu dibantu 300 juta Pak Gub, masih ingat kita itu, tapi baru dibantu 150, masih 150 lagi. Kita harus sampaikan kepada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gub, di hari santri ini anak-anak muda ini kita hanya beberapa hari, 2 hari terakhir kita ngumpul, ayo kita buat acara menjelang hari santri tanggal 22 Oktober. Nah, forum yang paling ilmiah mengenang jasa para pahlawan, terutama para ulama dan kiai, bagi anak-anak muda NU yang sebelum acara ini dimulai, Pak Gub, tadi adik-adik kita ada ngumpul 10 orang penulis-penulis muda NU menyampaikan kepada adik-adik ini bahwa mereka merefleksikan betapa jerih payah dan perjuangan ulama NU menulis para
menulis dan meletakkan sejarah lahirnya Hari Santri ini juga berkat perjuangan para ulama dan para kiai. Nah, itulah spirit yang dibangun oleh adik-adik dan kami-kami di NU ini, di NTB khususnya di LTNU. Yang ketiga, Pak Gubernur dan Pak M. Salending, Pak Akri, bedah buku ini bukan hari ini saja. Akan lahir, ya, aku yakin saya bagi generasi muda NU akan lahir penulis-penulis yang menulis tentang apa saja di NTB ini. Dan baru-baru ini di UNI saja sudah banyak menulis buku, dan akan lahir lagi di UIN akan menulis buku banyak juga. Nah, ini yang terpenting. Dan yang terakhir kalinya, kami ucapkan kepada Pak Gubernur yang telah mengkampanyekan bahwa penting menulis bukan saja di sini. Jadi menulis di media sosial itu penting. Kenapa penting? Pak Gubernur saja memerintahkan seluruh kepala dinasnya untuk menulis di media sosial. Nah, kalian ini tidak ada yang perintahkan. Dosen saja tidak diperintah oleh kalian. Tapi kalian dengan inisiatif sendiri menulis di dinding Facebook kalian itu udah luar biasa. Nah, itu yang terpenting. Tiru Pak Gubernur yang setiap saat, setiap detik, setiap menit menulis di media sosial. Nah, ini modal kalian untuk meniru pengetahuan-pengetahuan agama yang diajarkan oleh para guru-guru kalian, para dosen-dosen kalian untuk menulis di mana saja. Jangan takut untuk menulis, karena menulis ini modalnya mudah, tetapi kalau tidak terbiasa, kalian tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, kata Zona Smith itu, hari ini bukanlah seorang yang berkuasa atau orang yang punya uang hari ini ya, tetapi orang yang menguasai informasi dan menulis di bagian apa saja di media sosial, atau apalagi menulis buku akan menitipkan bagi kalian itu sejarah-sejarah peradaban baru bagi kalian ke depan, bahwa kalian pernah menulis. Nah, ini penting bagi adik-adik. Nah, nanti Bang Salewending dan Bang Akri nanti akan membedah secara singkat tentang 6 buku yang ditulis oleh sahabat-sahabat saya yang paling muda ini, Fatur Rahman dan lain-lain ini, akan membedah secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf atas kehadiran adik-adik dan para pembicara atau para pembedah, dan wabil khusus Pak Gubernur yang menempatkan hari di tempat ini. Apabila ada kekurangan, semuanya dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk inisiator ketua LPM ini. Bapak Gubernur dan para tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu yang kita nantikan dari 3 jam yang lalu, Pak Gub. Jadi acara ini berjalan hampir setengah hari sampai jam insyaallah, yaitu keynote speaker atau pengarahan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Mansah, atau yang akrab kita sapa Bang Zul. Kepadanya waktu dan tempat yang disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi al-kafirun wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
para pembicara yang hebat-hebat ini. Ada Pak Kanwil, ada sahabat saya Pak Dr. Saleh Ending, Saleh Ending. Ini sejak kuliah di Ciputat, saya mengenal Pak Saleh ini sebagai orang yang sangat tekun. Kemudian untuk anggota DPRD kita, ya, yang termuda dunia akhirat. Bahasa Inggrisnya itu muda itu adalah youth is youngness at heart. Jadi muda itu bukan pada usia biologis, tapi sebenarnya lebih pada suasana batin sebenarnya. Jadi ada orang fisiknya muda, tapi suasana batinnya tua. Dan kayaknya anggota DPR kita nih. Juga adik-adik semua, saya sebenarnya datang ke sini nih karena nggak enak aja. Jadi yang undang Pak Sueb, jadi saya harus datang gitu. Dan memang manusia ini ada yang namanya bounded rationality. Bounded rationality itu nggak selamanya dikalkulasi secara rasional. Jadi kadang-kadang kenapa kebijakannya harus begini, ya karena suasana hatinya begitu aja. Jadi nggak ada rasionalitasnya. Nah ini sekedar menggambarkan bahwa menulis pun bukan pekerjaan yang rasional. Selamanya rasional. Salah satu penulis paling hebat di dunia itu namanya Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson itu kalau Anda belajar sejarahnya, itu adalah orang yang menulis atau mengkonsep Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan Amerika, yang menjelmakan bangsa itu menjadi bangsa yang sangat besar. Dia menulis seorang orator yang hebat, gitu, tulisannya menggugah seluruh negeri sehingga menjadi United Nation, tapi sampai akhir hidupnya, dia gagal mengakhiri sebuah surat cinta untuk kekasihnya. Nah, iya. Jadi Thomas Jefferson itu bisa menulis Declaration of Independence, dia bisa menulis piagam-piagam yang menyebabkan masyarakat Amerika melupakan perang saudara, tapi dia gagal menulis sebuah surat cinta. Nah, jadi berkali-kali dirobek kertasnya sampai akhir hidupnya. Surat cinta yang dimaksudkan buat kekasihnya itu tidak pernah sampai di tangan orang yang, makanya buat yang laki-laki jangan ragu untuk menulis surat cinta itu. Siapa tahu Anda akan menyesali ketika Anda tua nanti. Dan betul seperti Pak Kanwil, saya nggak panjang-panjang karena izin Pak Ketua, Pak Saleh, Pak Kanwil, saya harus ke Mandalika. Karena Mandalika sekarang itu tanpa gubernur kadang-kadang orang nggak bisa masuk sirkuitnya. Jadi banyak tamu-tamu dari Jakarta itu ingin sekali menjadi orang yang lebih awal untuk menyaksikan sirkuit ini. Jadi saya jam 5 harus ada di sana. Saya bilang, kan tadi saya kira acaranya jam 2. Tapi karena panitia bilang jam 4 harus menunggu Pak Kanwil dulu, jadi kita... Jadi nggak mungkin seperti disampaikan oleh Pak Kanwil tanpa membaca. Ya, jadi membaca itu penting. Semakin banyak yang kita baca, karena membaca itu adalah bersilaturahmi dengan banyak orang-orang besar melalui buku. Kita berziarah dalam waktu untuk bertemu dengan Mahatma Gandhi, Madame Teresa, dan lain sebagainya. Dan menurut saya banyak buku-buku yang mencerahkan sekarang. Ada novel-novel Paulo Coelho yang menurut saya, ya dulu membaca itu jadi kebutuhan. Dulu saya waktu jadi ketua BEM, ketua senat DUI itu, membaca itu jadi keharusan. Karena kita disuruh sering pidato. Disuruh sering pidato, melakukan orasi, jadi mau nggak mau membaca itu jadi kebutuhan. Dan membaca itu ketagihan juga, sehingga mengantarkan kita pada hal-hal yang luar biasa. Jadi saya melihat yang muda-muda ini, anak-anak yang hadir di tempat saya ini, saya sangat menganjurkan untuk belajar ke luar negeri. Pemerintah Provinsi NTB ini punya program untuk mengirimkan 1.000 anak muda NTB ini ke luar negeri dan nggak harus kembali ke NTB.
Jadi saya mengatakan nggak harus anak NTB yang kita kirim ke luar negeri itu disuruh pulang, bahkan kalau bisa nggak usah pulang. Kenapa? Karena orang NTB ini, sorry to say, kalau sekolahnya tinggi, pulang kampung banyak maunya, akhirnya berantem sesama sesama kita. Kolamnya kecil, ikannya banyak, besar-besar, giginya tajam-tajam, akhirnya gigit teman sendiri. Saya membayangkan kalau setiap tahun saja kita bisa mengirimkan 1.000 anak NTB ke luar negeri, dan semuanya jadi tokoh besar di luar negeri atau di Jakarta. Minimal ibu kota itu harus kita rebut. Merebut ke ibu kota itu nggak harus kita jadi gubernur DKI atau jadi presiden. Saya membayangkan untuk membangun NTB itu 20, 25, 30 tahun yang akan datang. Kalau kita kirim orang-orang hebat ini ke luar negeri, siapapun menterinya di semua departemen, eselon 1-nya, eselon 2-nya, pasti ada orang NTB-nya. Dan kalau banyak eselon 1, eselon 2 kita di pusat sana orang NTB, ya dengan sendirinya dia akan membangun daerahnya. Orang Bima itu setinggi apapun jabatannya di Jakarta itu pasti lebaran itu ingin pulang kampung. Orang Sumbawa, orang Lombok sama. Jadi membangun NTB itu nggak harus pantat Anda itu ada di NTB ini. Tapi minimal dimanapun pantat Anda berada, we need not your butt, but your brain. Your butt can be everywhere. Anda secara fisik bisa di mana saja, tapi pikiran dan perasaannya bisa senantiasa membantu Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan, terutama teman-teman NU, teman-teman NW, teman-teman Muhammadiyah ini memeriahkan luar negeri dengan kehadiran kita semua. Karena saya yakin kalau wajah-wajah di depan saya ini ke luar negeri, ini wajah-wajah yang tidak akan menderita di luar negeri. Iya, betul. Ini wajah-wajah yang paling sial bisa jadi ketua pengajian. Anak NTB itu kalau di luar negeri itu paling sial dia jadi ketua pengajian. Kenapa dibandingkan anak-anak Jawa, jarang orang Jawa itu yang keluar negeri itu seperti Pak Kakanwil ini. Orang Jawa yang seperti Pak Kakanwil itu paling tinggi biasanya, untung ada beberapa tahun terakhir aja berubah bahasa landing. Paling tinggi cita-citanya kuliah di UIN. Jarang berani yang ke luar negeri. Nah akhirnya banyak yang berkumpul di luar negeri itu, uangnya banyak, pinter otaknya, tapi nggak bisa jadi imam. Al-Fatihah, Al-Fatihah, nggak bisa dia. Suruh jadi imam nggak bisa. Yang bisa melakukan pekerjaan begitu itu anak NTB. Nah jadi kenapa saya ceritakan pada yang muda-muda ini supaya semangat ya. Nggak ada orang mati di luar negeri itu karena nggak bisa bahasa Inggris, hidup semua. Jadi ramaikan program-program itu untuk memeriahkan diaspora Nusa Tenggara Barat di seluruh luar negeri. Nah, kenapa program ini penting? Karena kalau orang NTB itu disuruh kuliah di Bandung, di Jakarta, di Jogja, yang muncul itu sifat kedaerahannya. Mahasiswa asal Bima, mahasiswa asal Dompu, mahasiswa asal Sumbawa, mahasiswa asal Lombok, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kirim ke luar negeri, yang muncul adalah rasa kebangsaannya. Bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga anak-anak NTB itu siap bukan hanya menjadi pemimpin lokal, tapi menjadi pemimpin nasional, bahkan menjadi pemimpin dunia. Jadi yang paling penting juga, spirit ini, biasanya kalau orang seperti Anda itu dikirim ke luar negeri itu jadi puitis, gampang menulis. Makanya saya sering sekali tuh, ketika salju pertama turun, hatinya tuh apa ya? Berbunga-bunga, banyak puisi lahir hanya dengan melihat salju turun untuk pertama kalinya. Jadi dia pasti mengirimkan puisi minimal pada orang yang paling dekat dengan hatinya. Nah, dan di luar negeri itu memungkinkan, terutama Eropa ya, itu banyak hal yang diabadikan dalam bentuk tulisan itu karena suasananya memang mendukung. Ketika salju turun, itu kita buka jendela pagi itu indah sekali. Atau ketika musim semi, tiba-tiba yang tadinya putih, kaku, mati, tiba-tiba berbunga dengan sangat indahnya.
Atau tiba-tiba musim fall itu musim dingin, semuanya yang tadinya hijau, yang tadinya berbuah, tiba-tiba menjadi mati. Banyak hal indah memang kita ke luar negeri. Oleh karena itu selain membaca, untuk menulis yang hebat itu memang dibutuhkan pengalaman yang berupa-rupa, beragam. Sehingga Anda hadirkan sensasinya dalam bentuk tulisan. Tapi ke depan, Pak Ketua, kita dihadirkan dengan tantangan baru. Jangan sampai menulis seakan dunia ini dunianya baru. Dan saya nggak yakin anak muda masih baca buku sekarang. Yang baca buku itu jarang. Orang-orang kaya yang akses dengan smartphone-nya nggak lagi memegang buku. Dia senang segala sesuatu itu selesai di smartphone-nya. Nah, selesai di smartphone-nya, kemudian ini harus menjadi tantangan buat penulis-penulis baru bahwa menulis itu tidak harus Anda ikut latihan penulisan, workshop penulisan untuk menulis buku. Tapi yang penting kemampuan menulis itu ada semangat untuk menulis narasi besar dalam pikiran dan perasaan banyak orang. Nah, dan medianya bisa buku, bisa macam-macam. Saya ini kan gubernur ke Bima, itu bersama dengan Sandiaga Uno, sahabat saya yang jadi Menteri Pariwisata sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bisa bayangkan, saya senang pacuan kuda, jadi saya bawa Pak Sandi ini ke Panda. Jadi saya datang sama Pak Sandi ini, Pak Salending, itu orang itu berdiri dari Bandara Bima sampai Panda itu nyaris tidak berhenti, nggak putus-putus saking ramenya. Saya, Masya Allah, ini saya populer juga rupanya. Saya kira ini karena saya gubernur populer gitu. Atau jangan-jangan mereka menyambut Sandiaga Uno karena dia selain Menteri Pariwisata juga calon wakil presiden yang benang besar di Bima, saya pikir. Ternyata bukan. Yang dielulukan oleh orang yang berjejer itu namanya Atta Halilintar. Bahkan ketika saya di pacuan kuda itu belum lama saya duduk, Atta itu bilang, Bang, boleh nggak saya bikin story sebentar? Hai, saya di Bima ini sama Bang Zul, Gubernur NTB. Semenit kemudian, anak saya kirim WA, Abi lagi sama Atta ya. Anak saya itu nggak pernah ngirim WA, nggak pernah nanya-nanya apa, tahu-tahu pas saya sama Atta Halilintar, Abi sama Atta. Itu dunia baru ke depan. Nah, saya kira banyak politisi-politisi ke depan itu, nah jangan sampai juga saya nggak mau membayangkan, saya pernah sebagai aktivis gitu, melihat para aktivis kita ini bukan mindsetnya bukan sebagai tokoh. Padahal kita kalau jadi aktivis dulu itu, Anda jadi aktivis, Anda akan jadi tokoh. Itu Pak Saleh. Anda jadi aktivis, Anda adalah pemimpin masa depan. Dan sekarang banyak aktivis-aktivis kita ini menjadi pemuja-pemuja orang punya uang. Kalau pilkada dikebiri keberaniannya untuk jadi tokoh muncul ke depan, tapi mencari, mengolah begitu banyak kata dan kalimat indah untuk memuji orang yang nggak punya kemampuan sebenarnya. Jadi tim sukses puja-puji orang hanya karena orang itu punya uang. Padahal kalau disuruh pidato merah mukanya. Tapi dipuji-puji dia ini tokoh besar, bisa begini, begitu. Padahal kita tahu dia bego sebenarnya. Iya. Karena punya uang akhirnya para aktivis ini berantem sesama aktivis. Karena semuanya cita-citanya jadi tim sukses saja. Nah, jadi kalau menurut saya penulis pun ya biasanya aktivis sejati juga. Nah, tulis cita-cita besar di benak, di pikiran dan di perasaan orang dengan cara mengunjungi masa depan terlebih dahulu. Jadi jangan terlampau menulis hal-hal yang romantis. Putus cinta, nah paling suka kita itu. Bagaimana menulis tentang politik, politiknya gitu-gitu aja. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang prinsip dasarnya sama. Tapi sekarang dibutuhkan generasi muda yang mampu mengunjungi masa depan terlebih dahulu dan menceritakan pada kita apa yang ada di sana. Nah, bestseller buku sekarang kan banyak yang Anda kemudian baca dan cerita pada kita. Salah satu buku yang populer sekarang misalnya Homo Sapiens, Homo Deus, kemudian
21 Lessons for the 21st Century, bercerita tentang dinamika masa depan itu. Nah, ke depan tuh jangan main-main dengan smartphone. Smartphone itu betul-betul smart dia. Saya sering ceritakan kalau di bukunya Harari itu diceritakan nanti ketika Dinda ini nama siapa nih? Yang depan nih? Niza. Kamu ada darah Jogjanya nggak? Hah? Nggak, dia kelihatan istimewa. Biasanya yang istimewa ini dari Jogja biasa. Biasanya. Nah, jadi menurut saya bercerita tentang masa depan itu penting. Nah, dari tentang smartphone itu saya mengatakan itu nanti orang mau jadi gubernur, jadi bupati itu gampang banget. Jadi jangan bayangkan sekarang itu bupati seperti sekarang. Nanti smartphone itu karena kita semua terkoneksi oleh beginian, nanti kita misalnya mau jadi gubernur NTB misalnya, kita bisa nanya dengan the power of big data algoritma ini, sebenarnya orang NTB itu apa sih maunya? Nanti keluar tuh Pak Alek, orang NTB maunya pemimpin jujur, sederhana, merakyat, begini, begitu, dan lain sebagainya. Suasana batinnya kira-kira gitu. Kemudian kita tanya lagi di dunia maya ini, ada nggak orang NTB yang sesuai dengan kriteria begitu? Ada. Namanya Nah, tinggal dipilih saja siapa yang kira-kira di antara orang yang sesuai dengan kriteria itu yang mau jadi pemimpin kita. Jadi nggak ada lagi 10-5 tahun yang akan datang tuh orang nempel-nempel gambarnya di pohon. Nah, jadi orang memilih pemimpin dengan cara-cara sederhana. Nah, orang misalnya dengan mindset smartphone-nya aja, dia tahu suasana hatinya kayak apa, dan lagu apa yang harus dia dengar, pengajian siapa yang harus dihadiri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyaklah membaca, bukan hanya literally bacaan buku-buku, tapi membaca suasana zaman ini untuk kemudian menghadirkan dalam bentuk tulisan, yang outputnya bukan hanya buku, tapi juga macam-macam untuk mendikti perasaan dan pikiran orang di masa yang akan datang. Saya tentu ingin berinteraksi, bercengkrama dengan antum semua, tapi mohon izin saya ada janji di Mandalika. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir Pak Ketua. Kita hadir di sini, kita berjumpa di lain episode. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Zulkifli Masih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin foto bersama sejenak Pak Gub dengan para panitia. Terima kasih Pak Gubernur, semoga selalu romantis. Para hadirin peserta, mohon untuk tidak beranjak karena masih ada satu sesi lagi yang harus kita selesaikan. Silakan Pak Ketua LTM untuk mengantar Pak Gub sampai dengan mobil yang dikendarainya dan aman sampai di perjalanan dan harus dikondisikan keamanannya. Baik,
para peserta bedah buku dan para penulis. Para peserta dan para hadirin yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu bedah buku. Jadi adik-adik semua sudah rata-rata sudah memegang buku yang nantinya akan didiskusikan oleh para pemantik narasumber kita, yang beragam judul, beragam isi yang nantinya akan kita diskusikan sama-sama. Namun untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari yang paling muda, dari narasumber yang paling muda, yang akan menyampaikan atau mengupas atau mengamati isi-isi buku yang telah ditulis oleh para penulis kita. Entah itu mengamati soal isi yang terkandung dalam tulisan itu, ataukah makna dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para penulis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bangga Ketua Fraksi P3 Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Bang Akri, waktu dan tempat, yang persilahkan. Sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Salihandi, yang sangat informatif. Sangat informatif. Saya lihat benar ini, saya kira ada wakilnya Pak Gubernur sudah menunjukkan hostnya untuk, saya kira dia bisa merepresentasikan Lombok suatu nanti. Teman-teman para penulis, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah sore ini bisa berkumpul. Tentu saya kira tadi Pak Gubernur, Pak Kamil sudah banyak masukan terkait kita semua, bagaimana kita menjadi penulis yang baik. Karena saya ini bukan penulis, jadi saya anggap ini buku ini bagus. Ya, karena saya bukan penulis, karena saya ini politisi. Beda penulis sama politisi. Jadi politisi itu membangun citra dan kebaikan penulis, ya. Dan tentu ke depan saya juga mengapresiasi teman-teman yang berbakat dalam buku-buku ini. Mudah-mudahan ke depan ini yang terbaik dan NU bisa maju dalam seni sumber daya. Sekalian, itu di era milenial ini saya kira sudah ini untuk bisa dikatakan menjadi penulis. Jadi sebatas dari segi sumber daya, kita sekarang menulis, yang dikatakan menulis itu belum tentu juga produktif, tetapi ketika orang menulis itu harus diapresiasi. Maksud saya ada dua hal, ya, kalau saya ini mengkaji untuk para penulis. Ada yang dikatakan dengan emotional quotient, emotional quotient itu, dan ada yang dikatakan intellectual quotient, ya. Jadi kesuksesan seorang itu dibangun oleh dua faktor itu. 20% orang itu dibangun oleh intellectual quotient untuk keberhasilannya.
dan 80% orang itu dibangun oleh emotional quotient. Ini penelitian. Jadi kalau menulis ini kan bagian dari intellectual quotient. Apabila dua digabungkan ini, maka saya kira tidak ada jalan kita untuk menjadi orang. Kalau kita dipengaruhi 80% emosional quotient, bisa dikatakan orang itu berhasil. Tetapi kalau hanya 20% kita miliki tanpa emosional itu, saya kira percuma kita juga menjadi kutu buku, menjadi penulis, tapi kita tidak memiliki kepekaan yang namanya emosional quotient itu. Nah, jadi Pak Halilim, nanti kalau masalah buku ini beliau yang paham isinya. Karena saya ini aja saya lihat di kalender politik ini, saya anggap keren sebenarnya. Ya? Belum saya baca, tapi sudah saya lihat bagaimana Pak Yusuf Tandawi. Jadi saya pernah menulis Yusuf sama Pak Yusuf Tandawi itu. Sampai sekarang belum selesai. Tanya, itu saya mau tulis salah satu biografi tokoh politik. Waktu itu saya belum menjadi DPR, saya masih menjadi tenaga ahli. Saya ajak diskusi karena dia punya kreativitas yang luar biasa. Saya Pak Yusuf, ayo kita nulis, saya bilang. Saya tidak bisa nulis, tapi bisa Bapak tulis pikiran saya bilang. Ya Pak Yusuf ini anggarannya, saya bilang. Jadi kalau ngomong budgeting itu ada di situ. Setelah tadi diskusi pending sampai sekarang belum selesai buku ini. Ternyata kreativitas juga harus didukung oleh anggaran untuk menulis sebuah buku. Nah itu yang saya bangun dengan emosional tadi itu. Jadi tadi Pak Gubernur luar biasa itu. Jadi luar biasa Pak Gubernur itu memberikan motivasi buat kita yang tidak pernah kita dengarkan. Walaupun istrinya 4 dia itu, karena memang ngomongnya gubernur begitu. Maka jangan salah. Ketika menilai gubernur itu ngomong ya romantis karena dia punya banyak orang. Ada ya. Jadi tadi ditanya itu, ya kan aja, karena dia juga perhati juga gubernur ini. Ya, jangan didengar juga. Dia percaya juga gubernur itu. Ada adik sekalian, ya apa tersuruh deh kesini ke gubernur. Ya ini ya. Yang kedua, saya ini juga tertarik dengan ini, Tuan Guru organik ini. Karena saya di Komisi 2 bidang partainya, saya kira ini ada pupuk tadi itu. Ya, saya lihat ternyata buka, oh ternyata ini organik ini kan senyawa hidup yang memang kemudian diinterpretasikan bahwa Tuan Guru yang mempunyai khairun nas antauhum linnas itu ada di sini. Nah, ini buku ini. Jadi saya cek tadi ini organik ini. Saya bilang, ada pupuk organik itu saya ingat. Tapi saya lihat tanya, jadi penulisnya siapa ini? Muhammad Baki dan Su'ed. Cocok ada Su'ed di sini saya bilang. Karena selama ini karena saya lihat selama ini, mohon maaf, tulis Su'ed itu selalu saya yang kasih masukan yang kritisi. Dari awal sampai akhir. Jangan Anda jiplak tulisan itu lewat gol saya bilang. Jangan jiplak itu lewat hal-hal yang memang tidak ada soda di buku, tapi luar biasa. Tulisan itu bukan orang pintar, tapi orang yang memiliki kreativitas sebenarnya itu. Itu harus diapresiasi. Ya, saya kira itu senior, lagi senior. Luar biasa ya. Terus ini Pak ini senior, isinya Bapak aja. Saya ini karena bukan dunia akademik saya ini, tapi dunia maya dan dunia apa. Kemudian yang kedua, terus sekalian, saya kira Pak Fatur Rahman ini perlu kita kasih apresiasi. Pendidikan Islam adalah al-mafruh perubahan mata kemudian. Saya kira ini sebagai penerus ya, mengangkat sebuah sejarah hidup seorang tokoh itu penting, sehingga kita tidak terlupa terhadap sejarah-sejarah. Kalau sudah kita mengingat sejarah,
maka kita akan belajar dari masa lalu yang kemudian itu untuk kebaikan kita semua. Saya kira itu juga potret kepribadian NU ya. Sini Pengurus Pesal kalau di sana ini, Pengurus Pesal ini memiliki sejarah luar biasa. Bagaimana dulu itu bisa menantangkan dan mendirikan NU di Pulau Lombok dengan termasuk orang tua saya juga masuk di situ, tapi tidak ditulisin. Coba tanya saya masukkan ini. Saya lihat bukunya aja ya, ini penulisnya sebelah. Insya Allah ke depan saya kira yang menjadi dan masih banyak juga tokoh-tokoh NU yang memiliki kepribadian yang harus dikemukakan di buku ini. Karena itu aja ya. Saya kira itu Pak Samsul ya. Saya apresiasi. Nanti kita berbicara di ketua LTNU ini. Tadi saya dengar itu sudah sumbangan sama Pak Gubernur 300 juta katanya. Tapi kalau satu sumber tidak bisa untuk dianggarkan. Jadi mengapresiasi orang itu juga dalam bentuk nyata. Ya, saya apresiasi ini, insya Allah nanti kita ngomong di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Akri atas segala penyampaian dan mengupas sedikit kulit-kulit dari 6 buku yang sudah ditulis oleh penulis. Jadi soal lain-lain nanti akan dikupas oleh Bang Sueb dan para penulis lainnya. Baik para rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang berbahagia, tentu masih semangat ya. Meskipun waktu sudah menunjukkan pukul sore, akan tetapi penyampaian terakhir ini tidak kalah menarik, yang akan mengupas tuntas beberapa atau merangkum 6 buku yang sudah ditulis oleh penulis. Kepada Bang Saleh Hending, kepadanya dipersilahkan. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, tadi saya menunggu dari jam 2 di tempat ini. Sebenarnya saya juga punya agenda untuk menyusun draft pemajuan kebudayaan di NTB. Mulai jam 2. Tapi karena saya diminta di tempat ini, akhirnya itu saya tinggalkan, ya terpaksa harus berada di tempat ini. Pertama saya ingin memberikan apresiasi ya buat teman-teman semua, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya untuk memulai sebuah gerakan literasi ini, untuk mencoba membaca fakta sosial yang ada di tengah masyarakat kita, terutama melihat tentang life history-nya secara hidup dari para tokoh yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ada 6 buku yang diberikan ke saya, tinggal sisanya 4. Tapi nggak tahu siapa yang bawa tadi. Yang 2-nya kemana? Jadi yang 2-nya nggak bisa kita bedah karena dia telan, yang 2-nya bukunya nggak tahu kemana dibawa. Artinya apa? Bahwa semangat ingin membaca oleh para alumni, oleh sahabat-sahabat kita, ya kita beri apresiasi untuk itu. Sebenarnya kalau menulis buku ini sebenarnya bisa jadi 2 aja bukunya, ya. Bisa dirampung, dikumpulkan jadi 2 atau 3 buku. Jadi tidak mesti harus jadi 6.
Tapi karena tadi kontraknya itu harus 6, ya kan? Maka mau tidak mau harus 6 dibuatnya. Ya itu namanya karena terikat kontrak tadi itu. Ya kan? Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya membaca buku ini, pesan yang ingin disampaikan ke kita itu cukup bagus. Tapi setelah saya membaca secara mendalam isinya, ya hanya pesan awal saja, tidak sampai tuntas membuat kita untuk lebih memahami secara dalam. Ya, misalnya kita membaca buku Sawalullah, ya, Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali misalnya. Tapi ini sudah cukup bagus ya. Cuma kan banyak pesan yang hilang yang belum kita bisa mengetahuinya. Misalnya ada dalam buku-buku itu, terus masing-masing buku itu apa pesan yang disampaikan kepada kita. Kemudian itu berjumpa dengan siapa saja kiai yang ada di Nusantara ini, siapa gurunya, siapa sahabatnya. Ya, itu harus sebenarnya juga ditulis secara tuntas supaya kita lebih memahami kiprah beliau di tengah masyarakat. Tapi pemantik awal sudah benar, sudah bagus ya, cukup. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita menulis itu adalah sumbernya. Saya lagi-lagi, karena saya mohon maaf ya, saya 6 tahun diajar di UGM itu, dia bilang begini, guru besar saya itu, kalau ilmu itu kamu dapat dalam bentuk satu kertas, secari kertas, tapi ditulis oleh temanmu, oleh siapa saja, tetapi kemudian tulisan itu kamu masukkan dalam sebuah buku atau tulisan dalam jurnal, artikel, disebut sumbernya. Karena itu sangat rugi kita, sangat tidak menghargai tentang ilmu pengetahuan untuk kita. Maka untuk itu ketika ada orang yang menulis, sumbernya harus jelas. Ketika orang menulis itu, misalnya ketika orang membaca, yang pertama yang dilihat itu adalah sumber rujukannya siapa. Apakah itu adalah sebuah hasil wawancara misalnya? Apakah itu hasil dokumentasi? Apakah itu hasil observasi? Apakah itu adalah ngambil di YouTube misalnya, atau ngambil di mana nih? Mohon ini pada adik-adik saya semua ya, kalau mau menulis itu tolong sumber itu diperjelas. Nah ini banyak yang saya dapat ini ya. Kemudian pertanyaannya adalah apa iya semua tulisan yang ada dalam dua tulis ini adalah sumber pendapatnya dia penulis? Nah itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Nggak mungkin. Misalnya, maaf ini, yang menulis misalnya ada penulis di sini. Ya, Samsul Hadi misalnya dia menulis. Ya, apa iya ini adalah hasil pikiran Samsul Hadi semuanya? Enggak. Pasti Samsul Hadi juga mengambil rujukannya dari mana. Nah, ketika kita tidak mencantumkan rujukannya, maka itu buku menjadi fatal bagi kita. Jadi dalam dunia akademis itu yang gini, mohon maaf ya. Ya kalau misalnya adik-adik saya besok nyusun skripsi, nyusun tesis, nyusun disertasi itu, kalau nggak ada sumbernya nggak dibaca. Dan dia dianggap sebagai sebuah karya ilmiah yang perlu dibaca. Nah maka untuk itu, untuk adik-adik saya semua, misalnya ini ada, misalnya terbukti per tahun 1957 dalam rangka menjalankan Character and Nation Building berkunjung ke Mataram. Nah, kapan dia tahu bahwa Samsul Hadi ini
Soekarno itu datang ke sini, terus kemudian sumber rujukannya mana gitu. Nah, mungkin nanti ini kritik ya, kritik dari kita untuk kita, supaya teman-teman besok. Nah, ini juga ada buku juga tentang pendidikan Islam. Ya, sama juga. Ya, misalnya jejak dan pikiran tentang pendidikan Islam. Tapi isinya adalah ada kurikulum di dalamnya. Saya membaca itu sejarah Tuan Guru Ahmad Taqiyuddin Mansur. Sekira ya, cuma kan sebenarnya harus tuntas. Kalau mau menulis tentang Zainuddin Ahmad Taqiyuddin Mansur ini, mungkin perlu di sejarah life history dia dulu dari sejak dia kecil itu. Ditulis saja secara runut. Dia pernah belajar di mana? Misalnya kalau dia pernah belajar di Semarang misalnya, kemudian pernah belajar di Jogja. Teman di Jogja itu siapa? Saya referensi dikasih oleh teman-teman bahwa ada banyak teman termasuk Prof. Nasruddin itu adalah teman akrabnya Pak Tuan Guru Ahmad Taqiyuddin Mansur ini. Banyak cerita lucu yang ada di dia di Pak Prof. Nasruddin tentang Tuan Guru semasa beliau waktu kuliah di Jogja. Nah, itu yang harus dielaborasi, diisikan sebanyak-banyaknya. Pesan apa yang bisa didapat oleh kita ketika kita menulis tentang itu. Jangan sampai pesan itu hilang. Jadi ketika Anda menulis, dia lompat ke tempat yang lain. Nah, itu menjadi sebuah problema di kita. Sama dengan ini, ya pesannya sudah bagus, tetapi tidak tuntas. Ini ada misalnya, kalau konsep Mabadi'ul Khairul Ummah ini kan konsep NU ini, ya kan, dipakai oleh beliau dalam konteks membangun umat. Saya kira juga bagus. Tetapi, nah ini banyak jejak sejarah, ya, pengembangan pendidikan Islam di Lombok Tuan Guru Ahmad. Nah, tapi Allah tidak tuntas menjelaskan proses sejarah itu. Ya, hanya ada 3 lembar, hanya ada 2 lembar. Kita tidak bisa menemukan apa pesannya itu kayak apa. Ya, karena di sini bicara jejak sejarah pengembangan pendidikan. Tapi kalau bicara tentang sejarah, berarti ada rentetan peristiwa tahunnya misalnya. Dia ada. Ini saya bilang, saran saya untuk adik-adik saya semua ini, kalau ketika mau menulis, ya mungkin perlu ada diskusi buku ya sebelum itu dicetak ya. Kayak dulu teman-teman di ini si Yusuf, teman-teman di Lombok Barat dulu pernah saya diundang untuk membedah NU. Itu bukunya tebal, kita kasih masukan, dan akhirnya dia perbaiki, kemudian itu menjadi bagus bukunya. Itu hasil dialog kita dengan dia. Oke. Kemudian nah ini saya bayangkan ini ada buku komunikasi politik keumatan perempuan hebat NTB. Ini karangannya si Badur Rahman. Saya kira ini bisa menjadi contoh untuk kita. Walaupun di buku satunya dia nulis juga Badur Rahman, tetapi yang di sini mungkin kena kejar tayang mungkin ya. Nah ini agak serius, menulis buku ini agak serius karena ini dari hasil tesisnya. Ini jelas ada sumber rujukannya, kemudian hasil wawancaranya, gitu loh. Ya, ini menjadi bagus untuk dibaca oleh kita. Benar ini menjadi sebuah karya ilmiah untuk kita. Gaya menulisnya juga kita dapat, ya kan? Kecuali kalau Anda
mau menulis buku ini dengan gaya etnografi, semacam sebuah cerita, ya, cerita lapangan. Mungkin nggak perlu ada sumber, tetapi karena gaya menulisnya sama, maka bagi saya dia harus ada sumber rujukannya. Nah, kembali ke ini menarik. Dari awal dijelaskan secara tuntas kenapa harus, bagaimana dia membangun komunikasi politik, ya. Apa komunikasi politik itu dalam pemilu hanya melalui WA, kemudian melalui Facebook, ya mungkin juga ada yang lainnya yang perlu diangkat kembali. Walaupun selama ini kita komunikasi politik itu yang disebut oleh Pak Gubernur tadi itu hanya lewat pemasangan baliho. Nah, dunia kita hari ini mungkin tidak lagi itu. Nah, ke depan komunikasi politiknya adalah mungkin beda dengan hari ini. Nah, saya salut karena ini ada sumber rujukan yang dipakai sampai tuntas juga, daftar pustakanya ada, ya, penutupnya juga ada, rujukannya. Nah, dia hampir memberikan sebuah pesan kepada kita, sebuah peristiwa itu dalam blok komunikasi politik itu bisa terekam oleh kita. Nah, maka saya lihat ini yang lumayan bagus ya untuk kita, untuk dibaca oleh kita. Ya maksud saya itu besok kalau mau menulis, nah ini sama juga dengan ini. Kalau bagi saya ini data awal bagi kita, tapi dia belum tersusun secara bagus, secara apik. Referensi awal ya. Maka untuk itu, kalau 6 buku ini, datanya itu diaudit kembali, itu bisa menjadi 2 buku, bisa menjadi 3 buku saja. Tapi dikumpulkan jadi satu untuk dibedah kembali, nah itu akan menjadi menarik. Tapi datanya ditambah. Kalau mau, ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, saya sedang, sebelum saya tahu nih, saya punya disertasi itu saya mau terbitkan. Itu halamannya sekitar 550 halaman. Tapi belum saya menemukan siapa yang mau mengedit itu, ya. Nah, itu jelas, referensinya jelas, semuanya jelas, dasarnya jelas, sampai terakhir disertasi itu, kalau orang membaca itu jelas, dari awal root ya, strukturnya juga jelas, sumbernya juga jelas. Tapi saya belum menemukan siapa yang akan mengedit itu. Kalau ada teman-teman, adik-adik yang mau mengedit dan siap, tinggal kita publish, kita bedah dan kita terbitkan. Ya agak tebal memang nanti untuk kita semua, tapi belum saya terbitkan. Kemarin teman-teman di UGM juga minta supaya diterbitkan di UGM, tapi saya belum kasih ke sana. Bahkan dari guru besar yang ada di UGM, dia siap untuk memberi kata pengantar untuk disertasi itu untuk diterbitkan. Tapi juga belum. Bagi saya, karena saya ingin disertasi ini saya pecah lagi. Kayak ini banyak data awal yang saya dapat, kemudian saya pecah kembali, kemudian saya tambah lagi narasinya saya tambah, dan akan menjadi tulisan yang kuat, yang bagus. Jadi pesannya itu nyampe ke kita. Kalau misalnya sepelang misalnya, terus nah itu menjadi persoalan di kita ketika kita membaca ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, esensinya 6 buku yang ditawarkan kepada saya ini cukup bagus ya, tapi memang harus ada beberapa buku yang harus diperbaiki, direvisi, maksud saya ditambah lagi pesan. Kalau pesannya misalnya tentang pendidikan Islam, jejak dan pikirannya tentang pendidikan Islam, maka harus ditambah. Jadi jejak pikiran itu bukan hanya persoalan kurikulum di dalamnya yang sudah ada, tetapi ada pikiran-pikiran lain
bagaimana cara membangun pondok misalnya, bagaimana cara mengkomunikasikan pondok dengan dunia luar. Kiprah beliau ada di dunia politik satu sisi, tetapi dia bisa membangun pondok modern yang bagus misalnya. Tetapi itu harus ditulis oleh kita. Nah ini yang hilang di dalam tulisan ini. Jadi masih perlu ditambah. Sahabat-sahabat sekalian, ini bagi adik-adik saya termasuk saya juga, itu tidak gampang. Tetapi ada kenikmatan tersendiri bagi kita kalau Anda bisa menjadi penulis yang handal. Dunia ini banyak orang tidak mau karena memang menguras pikiran kita. Jadi uangnya tidak ada, tidak banyak. Ada uangnya tapi dia tidak banyak. Tetapi ketika tulisan itu bisa jadi dan dibaca oleh semua orang, maka itulah yang menjadi kepuasan kita dalam menulis sebuah buku. Ketika tulisan yang kita tulis kemudian dibaca oleh orang, kemudian pikiran kita ditahu oleh orang, maka itulah kita menjadi orang yang besar. Selama-lamanya Anda akan menjadi orang yang besar ketika Anda bisa menulis itu. Coba lihat, banyak orang menulis, ya kayak Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu paling pintar menulis dia. Bahkan dia menulis pakai mesin ketik dulu. Tulisannya itu sangat bagus. Dia curahkan pikirannya dalam sebuah tulisan dan orang membaca. Dan sampai hari itu tulisan-tulisan itu masih dibaca oleh orang. Dia sudah menjadi besar, tapi ditambah lagi dengan kebesarannya lewat sebuah tulisan. Nah kalau ini bisa dilakukan oleh adik-adik, sahabat-sahabat sekalian semua, wah ini luar biasa bagi kita, sumber daya manusia kita. Minimal yang dilakukan oleh sahabat-sahabat adalah hari ini menulis dirinya, menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, menulis ya puisi juga bisa. Tapi minimal kita menulis diri kita dalam sebuah literasi tulisan yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik kita ya, untuk kita bersama-sama mencoba kita membuka, apalagi dunia hari ini, dunia kita sudah mulai hilang dalam tulis menulis, maka saatnya kita memulai menulis kembali, terutama di Nahdlatul Ulama ini. Banyak hal yang bisa ditulis oleh kita, dan itu banyak sekali yang tercecer yang tidak pernah ditulis oleh kita, terutama di dekat-dekat kita, di daerah-daerah kita ini semua. Ya. Apalagi kalau saya itu di antropologi itu ya, banyak hal yang bisa ditulis. Bahkan ada banyak hal temuan baru yang bisa saya dapatkan ya untuk kita menulis kembali. Tadi siang saya mengajar ya. Ada dua orientasi hidup, mohon maaf ya, ini orientasi hidup kita. Akhirnya saya menemukan apa? Hanya dua kata. Ya. Roh dan keselamatan. Itu aja sebenarnya. Yang sering Anda tulis itu, yang Anda sering kita lakukan oleh masyarakat kita ini hanya roh dan keselamatan. Itu aja. Hampir seluruh kehidupan kita ini hanya roh dan keselamatan. Kalau Anda melihat tentang life circle kehidupan manusia ya, hanya itu aja. Tadi itu saya temukan ketika saya mengajar, saya menghubung dalam kelas, saya mengajar mahasiswa, saya coba oret-oret semuanya itu tentang prosesi kehidupan manusia. Akhirnya ketemu apa? Kata roh dan ritual keselamatan. Selesai. Ternyata orientasi hidup kita itu hanya di situ. Selesai sudah. Apa yang Anda mau cari? Ya, ini kan hampir setiap hari kita ketemu ini, roh kan? Keselamatan, nggak ada lain-lain. Nah, maka saya bilang, tulislah tentang roh dalam masyarakat Sasak. Wah itu menarik itu. Itu belum ada yang menulis. Tulislah misal Merawi dalam masyarakat Sasak, itu juga belum pernah ada yang tulis. Ya.
Oke? Dan masih banyak dek yang masih ditulis oleh kita. Itu temuan baru 2 hari saya menemukan itu, konsep itu. Tapi belum ada yang menulis tentang itu. Baik, terima kasih. Mungkin ini pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita. Banyak hal yang kemudian diperoleh oleh Bang Alek tadi, bahwa bagaimana sebetulnya kita bisa menjadi seorang penulis yang betul-betul teliti dalam menulis buku. Ada 6 buku itu sudah dikritik tadi. Ini menjadi catatan LTN secara umumnya, bahwa tidak hanya sekedar menulis sesuatu yang ujuk-ujuk tidak memiliki referensi dan historis dan latar belakang yang jelas. Jadi sebelum sampai pada isi apa yang kemudian kita tulis, harus lebih mendalam lagi soal sistematika dan metodologi dari penulisan itu sendiri. Jadi dari prolog yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, barangkali ada yang tergelitik ingin menyampaikan ataupun ingin bertanya soal kegiatan kita hari ini, soal bedah buku dan soal isi-isi dari tulisan tersebut. Saya persilahkan 2 penanya saja, laki-laki dan perempuan. Karena kita dikejar oleh waktu, jadi saya batasi 2 penanya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, yang angkat tangan pertama dari perempuan, kemudian dari laki-laki. Kalau tidak ada, nanti haknya diambil oleh perempuan. Tidak mau mengambil haknya? Oh ya, setelah perempuan. Silakan, Dek. Ya, dirangkum aja dari Bang Sueb, dari Bang semua, enggak apa-apa. Nanti di Oke, langsung saja. Apakah ada trik khusus dalam menulis, khususnya bagi pemula? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tujuannya bukan ke narasumber, tapi tujuannya ke Bang Yusuf karena trik menulis pemula. Jadi, tapi tidak apa-apa, cukup bagus pertanyaannya. Tentu ingin jawaban-jawaban yang bisa membuka pola pikir kita semua untuk ingin menulis dan bisa menulis. Sebelum dijawab, ada yang ingin bertanya dari 1 laki-laki? Oh ya, kalau tidak ada kita hapus haknya. Baik, kita persilahkan ke Ketua LTN untuk menjawab ini sebelum di closing statement oleh Bang Alex selaku narasumber. Jadi ini layaknya dijawab oleh Bang Sueb. Jadi kalau narasumber itu nanti closing statement sekaligus menutup acara oleh Ketua LTN NU. Silahkan, Bang. Hah? Iya, PR, ya. Jadi begini, nanti tugas Pak Yusuf Tantowi untuk melatih 10 terbaik, nanti akan diseleksi oleh LTN lewat Bang Sul. Adik-adik ini 10 orang laki, 10 orang perempuan. Melatih selama 2 hari bagaimana menjadi penulis pemula. Nah, itu. Dan nanti akan ditampilkan di TV, Lombok TV. Jadi pelatihan itu yang pertama. Yang kedua, menjadi penulis pemula itu Bang Ucup itu sama dengan saya juga, adik-adik. Jadi apa yang dibayangkan kata gubernur itu hampir sama dengan istilah yang saya sering sampaikan kepada adik-adik itu yang namanya visium namanya. Visium itu menghadirkan masa yang akan datang,
mendatangkan masa yang akan datang itu, didatangkan hari ini, itu namanya visium ya. Jadi membayangkan diri kalian itu akan jadi seperti apa 10 tahun, 50 tahun ke depan. Dihadirkan hari ini. Nah, cara menulis juga begitu. Kalian membayangkan, mengimajinasikan sesuatu itu yang tidak dibayangkan oleh orang lain. Dibayangkan oleh diri sendiri saja. Baru kalian bisa menulis dengan santai, nyaman, tanpa ada tekanan. Penulis itu yang pertama itu tidak boleh ada tekanan. Tidak boleh kalian lagi putus pacar. Nah, boleh menulis dari putus pacar, tapi menulisnya tentang apa yang kalian alami. Itu kebanyakan orang sukses menulis itu karena itu. Karena dia bebas dia. Tidak ada tekanan. Menulis juga membayangkan apa yang terjadi hari ini, itu lepas saja deh. Jangan dipikirkan saya menulis apa. Bagus apa, tidak usah dipikirkan itu. Dan hampir sama, Bang Ucup juga lagi duduk santai aja bisa menulis. Santai dia, tidak pernah ada tekanan apapun. Nah, jangan kepikir menulis itu adalah bagian dari cara kalian ditekan oleh siapapun. Tekanan diri saja, menekan diri kalian itu untuk tetap menulis saja. Apapun yang keluar dari mulut kalian, pikiran kalian ditulis saja. Nah, itu yang terpenting. Dan itu hampir dilakukan oleh semua orang. Penulis-penulis hebat di Indonesia ini. Mau Hirarta apa siapa itu, novel itu begitu nulisannya. Jadi lepas dia tulis di mana saja, di tempat apa, di pariwisata bisa dia nulis. Hariri Andre ya. Itu novel terkenal, dia itu kan nulis lagi di Papua, dia nulis tuh Pak. Satu di Papua, yang kedua ada tulisannya dia tentang anak di di tempat kelahiran dia itu kan. Sama anak-anak pantai itu dia nulis begitu lepas saja itu. Nah, jadi kalian belajar semua dari penulis-penulis hebat itu dengan cara kita tanpa ada tekanan. Yang terakhir adik-adik, nanti ini komitmen LTNU akan melatih adik-adik, karena mimpi NU ini ke depan ini, saya, Bang Alek, Bang Ucup, Bang Samsul ini tidak akan hidup 1000 tahun. Tapi yakin bahwa kita ini ada masanya. Masa kita ini paling lama 20-30 tahun ke depan. Dan kalian inilah akan melahirkan generasi. Kami ini akan melahirkan kalian ini seperti kami ini ke depannya. Dan di bawah bimbingan senior-senior kalian yang sudah mempromosikan dirinya sebagai penulis. Nah, Patur, lain-lain itu membimbing kalian. Jangan malu-malu kalian itu. Datangin senior-senior, Bang, saya mau nulis ini, belajar. Nah, itu sama. Saya belajar sama beliau juga begitu. Bang Alek ini biasa Bang, saya mau menulis, bagaimana tulisan saya ini Bang Alek? Bagus enggak? Oh bagus. Nah, enggak usah sungkan gitu, enggak usah malu-malu. Siapa saja kalian boleh nulis. Ini Bang Cek juga ini bagus tulisannya ini. Datangin aja. Siapa kalian itu datang. Saya mau menulis, prinsip saya mau menulis. Bagaimana caranya saya menulis? Udah. Itu aja. Santai. Nah, itu yang penting. Dan ini sebagai komitmen kita yang di LTNU memfasilitasi kalian, membimbing kalian, dan melahirkan kalian untuk menjadi penulis dan mencetak buku kalian. Itu komitmen kita itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Sueb. Jadi itu komitmen. Jadi sebelumnya juga kita pernah buat program kerja dulu, Bang Eski, untuk keliling melatih para santri-santri di seluruh pondok pesantren. Cuman sebatas wacana saja waktu itu. Sudah kita susun jadwal tapi tidak selesai. Barangkali ini menjadi PR kita. Nanti bisa IPM Kota Mataram mengusulkan ke LTN untuk dilakukan pelatihan menulis atau pelatihan menulis pemula atau pelatihan jurnalistik atau apapun bahasanya. Nanti bisa di teknisnya diatur oleh rekan-rekan IPNU di masing-masing kabupaten kota. Baik rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, kita ke penghujung acara, yaitu closing statement sekaligus menutup acara oleh Bang Salahending selaku PWNU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan dipersilakan.
Baik, pesan hari santri. Jadi saya ini double. Jadi pembicara juga, menutup juga. Jadi merangkap juga, semuanya kita rangkapi nih. Ya. Baik, untuk yang tadi itu sederhana. Kalau Anda ingin menjadi penulis handal itu, memulai coba Anda menulis tentang dirimu. Coba kamu bayangkan, dulu kamu waktu SD, SMP, SMU, terus kamu SMA, SMU sampai Anda kuliah hari ini. Coba kamu renungkan peristiwa apa saja yang pernah kamu alami dalam proses kehidupanmu itu. Ya, renungkan itu. Kalau saya bisa. Itulah kita mencoba untuk memulai menulis. Kamu tulis tentang dirimu aja. Enggak usah tulis tentang orang lain. Karena kenapa harus Anda menulis diri Anda? Karena Anda sendiri yang pernah mengalami itu. Pahit getir hidup Anda itu coba kamu tuangkan dalam sebuah tulisan. Kalau kamu sukses, maka kamu akan menjadi penulis yang bagus. Itu aja PR-nya kepada saya ya. Coba kamu tulis itu. Kalau dia bagus, kamu narasikan dengan bagus, tulisanmu bagus, maka kamu akan menjadi orang sukses. Dulu saya waktu di UGM itu setiap minggu kita itu disuruh turun oleh dosen kita ke lapangan melihat sebuah peristiwa dalam sebuah keluarga, kemudian itu kita tulis ya sekitar menjadi 10 halaman. Itu seminggu harus selesai. Kita tulis, dinarasikan apa yang kita lihat selama kita berada di sebuah lokasi itu. Kalau misalnya Anda ke kampus, coba kamu tulis. Kamu kuliah di mana, Dek, misalnya nih? Yang tadi bertanya itu. Di UNU. Ya, coba kamu tulis tentang UNU itu sendiri. Ya. Bagaimana kamu observasi, kamu lihat situasi di UNU itu. Hiruk pikuk UNU itu gimana? Dari parkirnya, dari mahasiswanya, dari situasi yang ada dalam ruang. Coba ditulis itu aja. Kalau kamu bisa menarasikan itu dengan bagus, maka pasti aku akan jadi penulis bagus. Yang ditulis itu adalah fakta sosial yang Anda lihat pada saat itu. Itu bagus. Nah, baru nanti yang lainnya. Kemudian nanti dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil apa baru. Tulislah apa yang Anda lihat pada hari ini, kemudian Anda tuangkan dalam tulisanmu, nah maka kamu akan menjadi orang sukses. Kalau saya begitu ya, karena begitu saya menulis itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi saya dimandatkan oleh ketua wilayah, ya, beliau sedang berada di luar daerah hari ini. Ya, mudah-mudahan peringatan Hari Santri kita untuk NU dan untuk Indonesia bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga besok di UIN juga akan memperingati juga Hari Santri. Dari seluruh sivitas akademika yang ada di UIN, se-UIN itu sekitar 600 orang, besok akan apel juga memperingati Hari Santri Nasional. Nah, kita hari ini juga menyelenggarakan peringatan Hari Santri juga lewat kegiatan diskusi kita. Dan diskusi ini cukup bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita tidak kendor untuk kita bersama-sama dengan ulama membangun bangsa ini. Atas nama pengurus wilayah, mari kita tutup acara bedah buku pada sore hari ini dengan sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
rekan-rekan dan para sahabat semua, untuk menutup acara ini agar lebih barokahnya kita tutup dengan doa. Jadi doa saya minta kesediaan dari Sekretaris LKMNU NTB pada yang terhormat Samsul Hadi SPD, dipersilahkan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sejenak untuk semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa syafi'ina wa zurina wal mustafa Maulana Muhammad. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyadatul Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna ziyadatul Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan wa rahmah. Allahumma rizqna zurratan thayyibah. Allahumma rizqna bi alfi alfillah. Allahumma rizqna bi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma rizqna min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma rizqna min ahli sunnati wal jamaah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Misal Fatihah. Terima kasih atas doanya Ustadz Kiai Samsul Hadi. Ya, sahabat-sahabat semua, acara kita tutup. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.